Jika di halaman belakang Anda ada sebuah pohon yang ingin Anda tebang dan Anda memiliki sebuah kapak, setiap hari Anda mengambil kapak tersebut dan menebang pohon itu sebanyak 5 kali, lalu meletakkan kapak tersebut. Keesokan harinya, Anda kembali mengambil kapak, menebang pohon itu 5 kali lagi, lalu meletakkannya. Jika Anda melakukannya setiap hari, hanya 5 kali, bukan 50 kali, bukan 15 kali, dan bukan 500 kali, hanya 5 kali, maka apa yang akan terjadi? Pohon itu pasti akan tumbang. Jika Anda terus menebang pohon itu 5 kali sehari, suatu hari nanti pohon itu pasti tumbang. Itulah hasilnya. Sekarang, temukan pohon Anda. Apa tujuan hidup Anda? Apa misi Anda? Apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda tumbangkan? Temukan pohon Anda. Impian dan tujuan Anda. Jika setiap hari Anda melakukan 5 hal sederhana menuju tujuan itu, impian yang tampak seperti gunung yang tak tergoyahkan pun akan mulai tercapai. Rahasia kesuksesan masa depan Anda tersembunyi dalam kebiasaan harian Anda. Saya sangat yakin bahwa jika Anda mengubah kebiasaan harian Anda dapat mengubah seluruh hidup Anda. Kebiasaan Anda hari ini akan membentuk siapa Anda di masa depan. Tidak diragukan lagi. Karena kebiasaan masa lalu Anda telah membentuk siapa Anda hari ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda jika kebiasaan Anda menentukan masa depan Anda. Apakah Anda menyukai arah yang ditentukan oleh kebiasaan Anda saat ini? Sebagaimana ratapan Nabi Yeremia dalam Ratapan 3 ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan MU. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kembali, membaca, mendengarkan, menulis jurnal, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Pilihan yang Anda buat setiap hari menentukan siapa Anda di cermin. Jika Anda tidak menyukai siapa diri Anda hari ini, atau merasa masih bisa lebih baik, Anda sepenuhnya memiliki pilihan untuk berubah. Itu semua tergantung pada Anda. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Anda. Anda harus menemukan motivasi untuk mengambil langkah-langkah sulit menuju perubahan. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh Anda. Bukan dengan mengalahkan diri sendiri, tetapi dengan melampaui diri Anda di masa lalu. Terus tumbuh, melampaui batas, dan maju. Pertumbuhan muncul dari tantangan, kegagalan, dan melampaui batas. Dalam proses itu, Anda akan menemukan semua hal indah dalam hidup. Salah satu kutipan favorit saya adalah, pemenang konsisten melakukan hal-hal yang hanya sesekali dicoba oleh pecundang. Saya membingkai keyakinan ini dalam pikiran saya sebagai panduan atau motivasi. Jadi, ketika kesulitan datang, saya berkata Tuhan, baiklah, ini adalah peluang. Mengapa? Karena saya memiliki daya tahan. Saya berencana untuk bertahan dalam jangka panjang, puluhan tahun. Sebagian besar orang tidak mampu melakukannya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka menyerah. Hidup penuh persaingan. Tetapi saya tidak akan menyerah. Saya memiliki rencana yang jelas untuk diri saya sendiri, pandangan yang jauh ke depan, dan tekad untuk terus maju. Lubang jebakan, rumah Potifar, dan penjara adalah proses penting yang membentuk Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Kita sering ingin langsung mencapai puncak tanpa mengalami kesulitan di lembah. Namun, justru di lembah itulah kita ditempa agar cukup kuat untuk bertahan di puncak. Apapun yang perlu kita lalui, semuanya sepadan. Ketika saya melihat wajah anak-anak saya tidak dapat mengatakan kepada mereka, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, melakukan apapun yang kamu impikan. Sementara mereka melihat saya tidak melakukan apa-apa dan menjadi bukan siapa-siapa. Orang sering bertanya, apa pekerjaan Anda? Tetapi pertanyaan itu kurang bermakna. Pertanyaan ini lebih baik, apa yang Anda lakukan saat Anda hidup? Kebanyakan orang bekerja untuk hidup, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk benar-benar hidup. Pikirkan tentang ini, berapa banyak waktu dan energi kita yang tersita oleh rasa takut? Kita menghabiskan sepanjang hari memikirkan apa yang kita takutkan, menaruh semua perhatian kita pada kemungkinan kegagalan. Tapi bagaimana jika kita mengalihkan energi itu untuk mengejar impian kita? Kita dapat memilih untuk melahirkan ketakutan atau membuka jalan bagi impian kita. Anda hidup dalam impian Anda atau hidup dalam ketakutan Anda. Tidak ada di antaranya. Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk yang mana? Beberapa orang tidak mengubah hidup mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa. Kita semua, di satu titik dalam hidup kita,
Pernah mendengar orang berkata kepada kita, "Kamu tidak cukup baik, tidak cukup tinggi, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup berbakat." Itu semua bukanlah pesan dari Tuhan. Sebaliknya, bagi misi yang telah Tuhan berikan kepada Anda sudah cukup. Itu yang terpenting. Jika saya bisa memberikan Anda hadiah, saya akan memberikan keyakinan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengubah hidup Anda, karena saya tahu Anda bisa. Musuh ingin Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik. Dia ingin Anda berhenti membangun tembok yang Tuhan panggil Anda untuk bangun. Jika dia bisa membuat Anda berhenti melayani anak-anak Anda, berhenti menggunakan talenta Anda, dia bisa menghentikan Anda untuk menghasilkan buah di tahun-tahun mendatang. Namun, dalam Galatia 6 ayat 9 tertulis, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Jika Anda tidak menyukai hasil yang Anda tuai sekarang, ubahlah apa yang Anda tabur. 5 tahun dari sekarang, seperti apa Anda, pernikahan Anda, anak-anak Anda, situasi keuangan Anda, kepemimpinan Anda, kehidupan Anda, bisnis Anda, kesaksian Anda, pilihan kecil yang bijaksana, ditambah konsistensi, ditambah waktu, akan membawa perubahan besar. Benar, ini membutuhkan disiplin. Tetapi rasa sakit karena disiplin jauh lebih kecil daripada rasa sakit karena penyesalan. Salah satu hal paling menyedihkan adalah tiba di akhir hidup dan bertanya, "Apa yang bisa saya capai? Jika saya tidak mendengarkan orang lain yang meragukan saya, apa yang bisa saya lakukan? Jika saya melangkah dengan iman, bukan memilih aman, apa yang akan terjadi?" Namun, Anda tidak perlu bertanya. Jika Anda bisa mulai sekarang, belum terlambat. Anda masih bisa menjadi seperti yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Pertanyaannya adalah seberapa besar Anda menginginkan semuanya terjadi? Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas tujuan dan misi yang telah Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih atas kasih setia dan kemurahan-Mu yang baru setiap pagi. Seperti yang tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 23, "Setiap pagi selalu baru besar kesetiaan-Mu." Tuhan, tolonglah aku untuk menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berubah. Bantu aku fokus pada mimpi yang telah Engkau taruh dalam hatiku. Berikanlah aku kekuatan untuk melangkah dengan pasti setiap hari demi tujuan yang telah Engkau tetapkan. Tuhan, biarlah tindakan, pikiran, dan keputusanku dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, aku tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan tantangan, bahkan harus keluar dari zona nyaman. Berikan aku ketekunan untuk mengatasi ketakutan dan keluar dari bayang-bayang kegagalan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Tolonglah aku untuk tidak menyerah, melainkan dengan penuh iman terus menabur dan menantikan panen yang telah Engkau janjikan. Yesus, biarkan aku melihat diriku dengan cara Engkau melihatku. Aku menolak kebohongan musuh dan suara-suara yang mengatakan bahwa aku tidak cukup baik. Biarkan aku memahami bahwa Engkau telah memberikan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan rencana-Mu. Kiranya Engkau bekerja dalam hidupku sehingga usahaku menghasilkan buah yang bertahan lama. Bapa di surga, pimpinlah setiap pilihanku agar aku dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Ajarlah aku untuk menabur bagi pertumbuhan rohani, bagi keluarga dan pekerjaanku, serta bagi kerajaan-Mu. Biarkan aku selalu mengingat pentingnya disiplin diri, dan tolonglah aku menghindari penyesalan akibat kemalasan atau rasa takut. Akhirnya, Tuhan, aku menyerahkan semua mimpi dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku tahu bahwa segala hal yang baik berasal dari-Mu. Yang ingin ku kejar bukanlah hanya pencapaian duniawi, tetapi hidup yang mencerminkan tujuan-Mu dalam menciptakanku. Berikan aku kekuatan agar dalam perjalanan meraih mimpi, aku dapat menjadi saksi-Mu dan alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika pesan ini menjadi berkat bagimu, tuliskan kata "Amin" di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar dapat menyaksikan lebih banyak video yang menguatkan iman dan memperbarui jiwamu. Terima kasih. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.